Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, ya ini tentang jawaban mengapa orang yang kaya ini justru punya kecenderungan untuk rakus. Pejabat tinggi dengan gaji yang 4 miliar sebulan ini kemudian melakukan korupsi misalkan. Nah, inilah jawabannya. Mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Lais bin Sa'id hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa taqarraba fil lafzi qala hadatsana Lais an Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi an Ayyad ibnu Abdullah ibnu Sa'id annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqul qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqadaban nas faqala la wallah ma ahsya alaikum ayyuhan nas illa ma yahruju Allahu lakum min zuhratid dunya faqala rajulun ya Rasulullah ayati khairun bisyarrin fasammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atun summa qala kaifa qulta qala ya Rasulullah Allah ya Rasulullah ayati khair bisyarr faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira la ya'ti illa bi khairin au khairun huwa in kulla ma yumbitu ar-rabi'u yaqtulu khotoban au yulimmu illa akilatal khadiri akalat hatta idam tala'at hadirataha istaqbalat samsh salatot au balat summas tarot fa'adat fa'akalat faman ya'khud malan bi hakkihi yubarak lahu faman ya'khud malan bi hakkihi yubarak lahu fi waman ya'khud malan bi ghairi hakkihi famasalahu kamasalil ladzi ya'kulu wa la yashba. Artinya diriwayatkan dari telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Lais bin Sa'id dalam jalur lain menceritakan pada kami Qutaibah bin Sa'id jalur tersebut sama dengan lafadznya. Ia berkata telah menceritakan pada kami Lais Sa'id Abu Sa'id al-Maqburi dari Iyad bin Abdullah bin Sa'ad bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata suatu ketika Rasulullah SAW berdiri menyampaikan khutbah di depan manusia yang banyak. Apa yang beliau sampaikan? Beliau berkata, la wallah, tidak, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian selain daripada kenikmatan dunia yang Allah lapangkan untuk kalian. Kemudian seorang laki-laki bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik bisa mendatangkan keburukan? Ya Rasulullah, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah terdiam sesaat, lalu beliau berkata, apa yang engkau tanyakan? Dia berkata, aku pun mengulangi pertanyaanku, wahai Rasulullah, apakah harta yang didapat dari jalan baik bisa mendatangkan keburukan? Lalu beliau menjawab, sesungguhnya kebaikan yang hakiki adalah membuahkan kebaikan. Apapun kebaikan tersebut, sesungguhnya tanaman yang tumbuh di musim semi hanya akan membinasakan hewan-hewan yang rakus melahap semua jenis tumbuhan atau minimal akan membuatnya sekarat, kecuali hewan yang hanya memakan sayur-sayuran saja yang ia makan. Ia makan, lalu kedua isi perutnya telah penuh dengan makanan. Ia pun menghadap matahari untuk buang air besar dan buang air kecil. Kemudian ia kembali mengunyah makanan lagi dan menelannya lagi. Maka
Barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia menjadi hewan yang selalu makan dan tidak pernah kenyang atau semakin rakus. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, apakah mungkin kita sebagai umat Islam, muslimin muslimat sekalian, ini Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita memiliki jabatan yang tinggi dan harta yang amat banyak, tidak terkira jumlahnya, kuadriliun misalkan. Namun kita masih ingin mengambil harta benda yang bukan milik kita dengan jalan korupsi dan lain-lain. Ya, jawabannya benar. Semakin sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita kaya raya, duduki jabatan yang tinggi, sehingga terbuka peluang bagi kita orang kaya dan jabat tinggi untuk mengurusi hajat hidup orang banyak, yang kemudian tergelincir, kita selewengkan, dan kita korupsi. Yang kedua, mengapa mengambil harta yang bukan hak kita ini menjadikan kita bertambah rakus? Ya, betul. Diibaratkan Nabi SAW dengan binatang yang makan terus, kemudian kenyang perutnya, kemudian menghadap matahari, kemudian buang air besar, buang air kecil, kemudian makan lagi, kemudian hadap matahari, buang air besar, buang air kecil, kemudian makan lagi, mengunyah lagi, menghadap matahari, buang air besar, buang air kecil. Jadi rakus, tidak pernah merasa kenyang. Ibaratnya orang yang mengambil harta yang bukan miliknya ini menjadi semakin rakus. Dan ini benar nampak di tengah-tengah kita, di masyarakat kita. Ya, kita bisa perhatikan berita-berita di media bagaimana orang punya jabatan tinggi yang terhormat ini kemudian melakukan korupsi. Yang ketiga, sebaliknya harta yang telah diambil dari jalan yang batil otomatis semakin memupuk, menyuburkan sifat rakus kita. Jadi sedikit saja harta yang bukan hak kita, kita ambil, ini menjadi pupuk menyuburkan sifat rakus kita. Apalagi yang kita ambil banyak, sampai jutaan, sampai miliaran, sampai triliunan, sampai kuadriliun dan sebagainya. Semakin banyak, itu pupuknya semakin subur pula kerakusan kita, semakin hebat kerakusan kita. Naudzubillah semua, naudzubillah. Yang keempat, sebenarnya awal mula tradisi pelanggaran atas harta ini bisa jadi dimulai dari kita, rakyat biasa, rakyat kecil. Rakyat atau kita terkadang ingin urusan kita didahulukan dengan berikan tips atau berikan amplop atau berikan tanda terima kasih kepada pejabat yang mengurusi rakyat, yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Yang kelima, dan terkadang para pejabat pun, para petinggi pun ini khilaf atau sengaja khilaf mungkin, dengan mematok harga di luar aturan resmi untuk satu jenis pelayanan cepat. Jadi kalau pengen cepat bayar sekian, pengen segera urusannya rampung, kemudian ada tarif tertentu harus dibayar. Yang terbaru ini ada di negeri kita, ini atau menipu konsumen dengan mengupload produk atau jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu memenangkan apa yang bukan menjadi hakmu, padahal kamu mengetahui. Jadi siapa yang memakan harta yang batil dengan cara apapun dan kebenaran pengadilan pun, kalau itu batil ya tetaplah batil, memupuk kerakusan kita atas harta. Dan ingatlah, inilah menjadi sebab yang terakhir, yang keenam, orang kaya atau pejabat
ini harus dihisap. Harus dihisap. Ditanya dari mana harta yang diperoleh dan untuk apa. Sebelum beliau atau siapapun orang kaya pejabat ini memiliki harta, ini masuk surga ataupun sebaliknya masuk neraka. Ya, inilah saudaraku terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, muslimin semuanya untuk dapat menjaga diri keluarga kita dari mengambil dan memakan harta yang bukan milik kita, sehingga yubarak lahu fi, harta kita man may ya'khud malan haqqahu yubarak lahu fi, maka barang siapa yang mengambil harta yang itu menjadi haknya saja itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, malam ya'khud malan li ghairihi, maka dia akan menjadi semakin rakus, menjadi semakin rakus dan menjadi semakin rakus. Naudzubillah summa naudzubillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.